Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas video presentasi ekonomi teknik tentang analisis kelayakan finansial bakso ayam. Di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Cahya Kamila dengan NIM D1C1220008 dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ariel Situmorang dengan NIM D1C1222030. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM D1C1122014. Saya Rahmi Dewi Arahab dengan NIM D1C1222052. Juanda dengan NIM D1C1222062. Baiklah, untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Saudari Rahmi. Kepada Saudari Rahmi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu pertama pendahuluan. Analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk menguji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Penentuan dan perhitungan biaya produksi, biaya peralatan, analisa untung ruginya, berapa besar modal dan keuntungan, serta tempo waktu pengembalian modal. Jenis usaha yang didirikan akan berpengaruh pada analisis kelayakan finansial. Berbeda jenis usaha, maka akan berbeda dalam perhitungan analisis kelayakan finansial, terutama pada usaha yang masih bersifat baru. Baik, di sini sudah terlihat ada diagram akhir dalam pembuatan bakso itu. Yang pertama yaitu adalah pencucian, di mana yang masuk ada air bersih dan keluar yaitu air kotor pencucian. Dan yang kedua itu penggilingan, di mana penggilingan ini membutuhkan energi dan dihasilkan daging ayam. Yang berikutnya itu ada pencampuran. Pencampuran ini dilakukan pada daging ayam yang diberi bumbu bakso ayam giling. Dan yang dihasilkan adalah adonan bakso. Berikut yaitu pembentukan. Pembentukan ini adonan bakso yang tadi dibentuk dan dihasilkan bakso mentah. Dan di mana selanjutnya itu perebusan bakso mentah menjadi bakso ayam. Yang berikut yaitu pengemasan. Pengemasan ini dikemas dan dihasilkan bakso ayam. Dari kompor gas, mesin penggiling dengan 300 watt, panci dengan ukuran 40 x 50 x 55 cm. Berikut ada timbangan, ada solet. Berikut ada baskom stainless dengan ukuran 60 cm. Ada blender dengan kapasitas 1500 mililiter dengan kekuatan 350 watt. Ember dengan kapasitas 20 liter. Baskom plastik dengan kapasitas 45 liter, dan ada gas LPG dengan ukuran 3 kg. Dan freezer ini sebagai penyimpanan bakso mempunyai kapasitas 300 liter, mempunyai kekuatan 150 watt. Nah, ada vakum sealer. Yang kedua dan berikutnya itu ada cetakan bakso. Nah, yang berikut ada peralatan pendukung di mana yang terdiri dari meja kasir dengan ukuran 120 x 60 x 80. Ada meja pengemas, ada kipas pelapon. Untuk satuan dan harga pada setiap peralatan yang dibutuhkan itu dapat dilihat pada layar yang sudah disiapkan.
Untuk total dari investasi itu berkisaran dengan Rp158.907.000. Lanjut. Baik, di sini ada biaya operasional yang terdiri dari dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Di sini saya akan membacakan atau menerangkan di mana yaitu biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap ini terdiri dari bahan baku yang digunakan untuk pembuatan bakso ayam, yaitu yang terdiri dari ayam, tepung sagu, telur, bawang putih, bawang merah, lada bubuk, Royco, MSG, garam, pengenyal, air galon. Nah, setiap satuan harga untuk per tahun ini sudah tertera pada list yang di atas. Dan kedua itu ada kemasan, di mana kemasan persatuan ini dibutuhkan 11.232 pieces dengan harga 1 pieces 2.000, yaitu dapatkan jumlah harga yaitu Rp22.464.000. Yang ketiga itu ada listrik plus air, di mana kekuatannya itu 1.300 watt. Untuk harga per bulan itu Rp250.000 dan untuk per tahun itu menjadi Rp3 juta. Untuk jumlah 1 tahun pada biaya tidak tetap itu yaitu ada pada jumlah Rp93.142.000. Nah, untuk jumlah tahun pada biaya tidak tetap pada tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat itu sama. Terima kasih. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahmi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Juanda. Kepada Saudara Juanda kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, masuk ke biaya tetap. Untuk biaya tetap ada tenaga kerja, ada pemeliharaan, ada penyusutan, ada bunga modal. Nah, untuk yang pertama tenaga kerja, produksi, pengemasan. Produksi ada 2 dengan harga satuan 1 juta dan pengemasan ada 1 dengan harga satuan 1 juta dan kasir dengan banyak cuma 1 dengan harga satuan 1 juta dengan jumlah 12 juta. 2 ada pemeliharaan yaitu gedung dan peralatan. Gedung terdiri dari banyak 10% dan peralatan 15%. Dengan harga satuan gedung 150 juta dan harga satuan peralatan 8.907.000. 3 penyusutan. Penyusutan ada 2 yaitu gedung 10% dan peralatan 15%. 4 bunga modal. Bunga modal dengan banyak 9% dengan harga satuan Rp158.907.000 dengan jumlah Rp1.430.161 dengan jumlah per tahunnya Rp102.261.000. Masuk ke penerimaan. Masuk ke penerimaan. Nah, di penerimaan ini ada tahun 1, tahun 2, dan tahun 3, dan tahun 4. Untuk tahun 1 dan tahun 2, tahun 3, dan tahun 4 itu banyaknya sama. Dan harga juga sama. Harga satuannya juga sama. Begitupun dengan jumlahnya juga sama. Jadi, total semuanya itu per tahun Rp1.123.200.000. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Juanda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hirsan. Kepada Saudara Hirsan kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator.
Nah, di sini cash flow. Cash flow itu terdiri dari penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan. Yang dimana penerimaan tahun pertama, kedua, ketiga, serta keempat itu nilainya sama, yaitu Rp280.800.000. Nah, di pengeluaran ini juga terbagi menjadi investasi, biaya tidak tetap, dan biaya tetap. Yang dimana investasi tahun pertama yaitu Rp159.907.000. Kemudian di biaya tidak tetap di tahun pertama, kedua, ketiga, serta keempat itu nilainya sama, yaitu 93.142. Di bagian pengeluaran terakhir yaitu biaya tetap, di tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat nilainya masih sama, yaitu Rp82.102.261. Nah, total dari pengeluaran tahun pertama yaitu Rp334.151.261. Kemudian total pengeluaran tahun 2, 3, dan tahun keempat itu jumlah nilainya sama, yaitu Rp175.244.216. Dan bagian terakhir dari cash flow yaitu keuntungan, yang dimana tahun pertama dihasilkan minus, yaitu Rp55.351.261. Kemudian keuntungan di tahun kedua, 3, dan 4 itu nilainya sama, yaitu Rp105.555.784. Selanjutnya present value. Nah, present value ini terdiri dari uraian penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan. Yang dimana untuk mencari penerimaan yaitu bunga 20%, 30%, dan 40%, serta 50% itu rumusnya dilihat dari cash flow penerimaan tadi, yaitu Rp280.800.000 itu dikali dengan bunga 20% di tahun yang ingin kita cari. Misalkan bunga 20% di tahun kedua yaitu 0,8.333. Nah, jadi 280 juta dikali 0,8.333 itu didapatkan Rp233.990.640. Nah, itu untuk mencari penerimaan. Nah, kemudian di bagian pengeluaran itu dilihat di bagian cash flow tadi. Di pengeluaran tadi ialah 100 di tahun 2, 3, dan 4-nya Rp175.244.216. Nah, caranya masih sama, yaitu dikalikan dengan bunga dan tahun yang ingin kita cari. Yang mana bunga dan tahun itu bisa dilihat di tabel ini. Kemudian di bagian present value terakhir yaitu keuntungan. Keuntungan masih sama caranya, yaitu hanya dibedakan dengan perkalian yang nilai dari keuntungan. Nah, nilai dari keuntungan itu dilihat dari cash flow bagian keuntungan, yaitu Rp105.555.784. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu dikalikan dengan persen yang ingin kita cari dan tahunnya. Masih sama seperti masih bisa dicari di tabel ini. Nah, itu tadi cara untuk mencari hasil dari present value. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hirsan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Riris Situmorang. Kepada Riris kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang Net Present Value atau NPV. Nah, sebelumnya kami menggunakan data yang valid, yaitu data dari investasi dan lain-lainnya itu dari jurnal. Sebelumnya kami mengasumsikan bahwasanya dalam satu kali proses itu dapat menghasilkan 11 kilo bakso, dan dalam 11 kilo bakso ini dapat diasumsikan dengan harga 25.000 per piecesnya. Nah, maka dapat dicari dengan nilai NPV-nya
dengan I 0%, yang dimana mencari NPV itu nilai keuntungan di tahun pertama yang minus, ditambah dengan keuntungan tahun kedua, keuntungan tahun ketiga, keuntungan tahun keempat, yaitu jumlahnya Rp262.316.991. Dan begitu juga dengan I yang 20%, NPV-nya keuntungan yang tahun pertama yang minus ditambah dengan keuntungan yang 20% di tahun kedua, keuntungan 20% di tahun ketiga, keuntungan 20% di tahun keempat. Jumlah I 20% yaitu Rp168.990.441. Begitu juga dengan I yang 40% dan 50%. Hasilnya itu hasil penjumlahan dari jumlah keuntungan tahun pertama dengan sampai ke jumlah keuntungan yang keempat. Maka setelah diketahui net present value-nya, maka diketahui juga dengan IRR-nya. Di mana di IRR ini harus ditentukan dulu NPV yang digunakan, yaitu I-nya. Dalam menentukan IRR, maka akan dicari beberapa nilai yang menghasilkan NPV sama dengan 0. NPV yang telah dilihat dari 0% sampai 50% ini menunjukkan jumlah nilai yang semakin sedikit. Maka dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai suku bunganya, maka semakin rendah jumlah yang dihasilkan. Maka untuk mencari IRR tersebut, langsung menggunakan I sama dengan 90%. N1-nya di tahun pertama, yaitu menggunakan rumus P sama dengan F, buka kurung P per F dikali I dikali N. Di mana menggunakan data N1 ini, yaitu hasilnya Rp555.675.675 dihasilkan dari jumlah keuntungan yang sudah stabil. Keuntungan yang sudah stabil itu tadi 105.555.789 dibagi 1 ditambah 0,9 pangkat N. N-nya tadi 1 berarti dihasilkan dari 1 di 0,729 kalau di 3%-nya. Nah, begitu juga dengan di N4 di tahun keempatnya juga menggunakan rumus P sama dengan F buka kurung P per F dikali I dikali N yang hasilnya dari keuntungan yang sudah stabil 105.555.789 rupiah per 1 ditambah 0,9 pangkat N4. Maka dapat dihasilkan 8.099.737 rupiah. Maka jumlah dari N1 dan N2, N3, dan N4, maka dijumlahkannya hasilnya ditambah dengan jumlah keuntungan pertama yang masih minus. Maka 53 minus 53.351.261 rupiah ditambah 55.555.675 rupiah ditambah 29.239.829 rupiah ditambah 15.389.383 rupiah, maka dihasilkan NPV yang I 90% yaitu 54.933.366 rupiah. Maka kan dilihat tadi akan menggunakan 2I yaitu I2 dan I1. Yang I1-nya 90% dan I2-nya 95%. Sama halnya dengan menghitungnya di 95% ini menggunakan rumus P sama dengan F dibuka kurung P per F dikali I dikali N. Menggunakan data yang keuntungan yang sudah stabil yaitu 105.555.789 rupiah dikali dengan 1 ditambah 0,9,8 per
buka kurung pangkat N. Pangkat N-nya tadi 1, N-nya tadi N1, N2, dan N3 ya. Maka dijumlahkan jumlah nilai N1 sampai N4. Maka dapat dihasilkan yaitu 53.351.261 rupiah ditambah 58.642.105 rupiah ditambah 32.578.947 rupiah ditambah 18.099.415 rupiah. Maka NPVI-nya yang 95% dapat menghasilkan nilai minus, yaitu 66.025.011 rupiah. Maka dapat kita menghitung nilai IRR-nya dengan rumus IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Tadi jumlah yang dihasilkan dari NPV1 yaitu 54.933.366 rupiah. Maka dikurang dari NPV1 dikurang NPV2 yaitu hasilnya 120.958.377 rupiah. Maka dari hasil pembagian tersebut 90% ini ditambah dengan 0,54 dikali 5 dikali 5. 5 ini hasilnya dari 95% dikurang 90 dari I2 dikurang I1. Maka IRR yang dihasilkan dari data tersebut yaitu 92,27. Sekian dari saya kembalikan kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Riris. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang nisbah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nisbah ini yaitu rumusnya adalah B per C. B itu adalah penerimaan dan C itu adalah pengeluaran. Pada kelompok kami mendapatkan hingga dari 0% hingga 50%. Pada I0% yaitu B, yaitu adalah tahun pertama hingga tahun keempat penerimaan dijumlahkan hingga mendapatkan hasil 1.123.200 juta rupiah ditambah C, yaitu pengeluaran tahun pertama dijumlahkan hingga mendapatkan hasil 859.883 juta 908 rupiah. Dan rumusnya itu ingat B per C sehingga hasil B dan hasil C itu dibagi sehingga mendapatkan hasil 1,30. Pada I20% sama yaitu jumlah penerimaan tahun pertama, kedua, dan 3 dan 4 itu dijumlahkan sehingga mendapatkan 872,277 juta 120 rupiah. Dan C yaitu pengeluaran tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada bagian 20% itu dijumlahkan sehingga mendapatkan 160,149 juta 818 rupiah. Dan dibagi sehingga mendapatkan hasil 1,14. Pada bagian 30% yaitu penerimaan 30% itu kita jumlahkan dari tahun pertama hingga tahun keempat sehingga mendapatkan hasil 790,760 juta 880 rupiah. Dan C yaitu pengeluaran pada tahun pertama hingga keempat bagian 30% dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 701,435,505 juta rupiah. Kita bagi sehingga mendapatkan hasil 1,12. Pada 40% sama dengan tahun penerimaan 1 hingga 40% itu kita jumlahkan sehingga mendapatkan 726,963 juta 120 rupiah. Dan C yaitu pengeluaran tahun
1 hingga 4, bagian 40%, yaitu dengan jumlah 726,963,120 rupiah. Kita bagikan B per C itu hingga mendapatkan hasil 1,10. Dan untuk yang terakhir yaitu 50% dengan penerimaan tahun 1 hingga 4, bagian 50% dengan jumlah 674,997,920 rupiah. Dan C yaitu pengeluaran tahun 1 hingga 4 dengan jumlah 618,783,975 rupiah. Kita bagi hingga mendapatkan hasil yaitu 1,09. Yaitu kita akan menghitung BEP. Di sini kita ada BEP penerimaan. Bisa dilihat pada layar. Rumus BEP itu sama dengan biaya tetap per biaya tidak tetap 1 dikurang per biaya penerimaan. BEP-nya itu biaya tetap kita adalah Rp82.102.261 per 1 dikurang Rp93.142.000 per 280,800 rupiah, sama dengan Rp82.102,261 per 0,331, sehingga didapatkan hasil adalah Rp248.043.084. Ini pada tingkat penerimaannya per tahun dan usaha ini sudah berada pada titik impas. Selanjutnya itu adalah BEP produksi. Bisa dilihat pada layar rumusnya, BEP sama dengan BEP penerimaan per harga. BEP penerimaan kita adalah Rp244,184 per 25. Harga yang kita tetapkan adalah Rp25.000. Sehingga hasil yang didapatkan adalah Rp9.900. Pada tingkat ini adalah produksi 9.900 per gram per tahun. Usaha ini sudah berada di titik impas. Dan ada BEP harga, bisa dilihat pada layar. BEP dengan rumus BEP biaya total per produksi. Biaya total kita adalah Rp175,244,216 per 11,232 pieces. Sama dengan 15.602. Jadi pada tingkat harga bakso ayam adalah 15.602 per pieces. Usaha ini sudah berada pada titik impas. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ada penerimaan. Bisa dilihat pada layar rumusnya. Penerimaan minimum kita adalah Rp247,800,136 per penerimaan yang direncanakan, yaitu Rp280,800 dikali 100%. Hasil yang kita dapatkan adalah 88,147%. Usaha ini, yaitu usaha kita adalah memiliki toleransi penurunan penerimaan itu hingga 88,147%. Yaitu ada selanjutnya ada produksi. Rumusnya itulah produksi minimum per produksi direncanakan dikali 100%. Produksi minimum kita yang telah kita dapatkan tadi adalah 88,147 per 11,232 dikali 100%. Didapatkan hasil adalah 0,0078%. Jadi usaha ini memiliki toleran penurunan harga itu sebesar 0,0078% dari yang direncanakan. Dan terakhir ada harga, yaitu toleransinya itu sama dengan harga minimum per harga direncanakan dikali 100%. Yaitu harga minimum kita adalah Rp15.602 per Rp25.000 dikali 100%, didapatkan hasil 62,4%. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada bagian saya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.